Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halimah Ramli selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan membawakan materi pada kali ini. Adapun tema yang saya bawakan yaitu pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, adapun anggota kelompok 3 terdiri dari Ainaya Sabila Pasha, Nur Halimah Ramli, Sarah Naura, Nurul Hilal, dan Nur Yulianti. Nah, kita masuk kepada pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. PowerPoint ini menjadi aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan selain Microsoft Word dan Excel. Adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Kemudian membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi pada saat pengguna menambahkan animasi-animasi di dalam slide presentasi tersebut. Baik, kita masuk kepada kelebihan Microsoft PowerPoint, yaitu memudahkan pengguna membuat slide presentasi, dilengkapi beragam tools, template bervariasi, dapat diekspor ke PDF, memiliki fitur kolaborasi, terdapat fitur cloud service, fitur authoring sangat advanced. Nah, jika Microsoft PowerPoint memiliki kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu hanya bisa digunakan pada platform Microsoft, ketidakstabilan dokumen pada setiap versi, harga terlalu mahal, dan tergolong program yang berat. Nah, kita masuk kepada sejarah Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Forethough Inc. yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang mendukungnya adalah Apple Macintosh. PowerPoint pada saat itu masih memakai warna hitam dan putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead proyektor atau OHP. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan Microsoft PowerPoint. Berikut adalah beberapa tampilan dari perkembangan Microsoft PowerPoint, mulai dari versinya, operasi sistem, tahun, dan building dari perkembangan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini yang menjelaskan secara spesifik yaitu Microsoft PowerPoint versi 2016. Berikut adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint versi 2016 pada aplikasinya. Yang pertama itu Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat, di mana berfungsi untuk mengumpulkan perintah-perintah favorit yang bisa digunakan untuk mengedit. Kemudian Ribbon to Tab Group Tools, yaitu penjelajah pita. Pada dasarnya menggunakan sekumpulan tab yang berfungsi untuk melakukan editing terhadap materi slide. Tools ini memiliki beberapa tab yang memiliki fungsi masing-masing. Di setiap tab ada tombol icon yang juga memiliki beberapa fungsi. Nah, berikut adalah tampilan dari jelajah pita. Yang pertama ada tab home atau beranda. Yang kedua tab insert atau sisipkan. Nah, kemudian ada tab design, kemudian tab transition atau transisi, tab animation atau animasi, tab slideshow atau peragaan slide.
Ada tab review atau tinjau, tab view atau tampilan, dan tab tools atau alat. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu tools kontekstual, di mana tools ini muncul pada saat tertentu dan juga merupakan tools tambahan yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing terhadap proyek. Yang keempat itu share atau bagikan. Microsoft menambahkan tombol share atau bagikan untuk mempermudah membagikan pekerjaan kepada orang lain. Yang kelima itu slide section, merupakan kolom kumpulan slide-slide yang telah kita buat. Dengan kolom ini kita memudahkan untuk mengorganisir slide. Kemudian yang keenam yaitu menambahkan catatan atau komentar. Materi presentasi yang baru kita kuasai biasanya sulit untuk kita ingat. Dengan fitur ini kita bisa menambahkan catatan khusus yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang ketujuh, memuat slideshow. Selain di atas, di bar bawah juga terdapat tombol cepat untuk memulai presentasi. Dengan memulai presentasi berarti hanya menampilkan materi-materi slide saja. Kemudian hide atau show ribbon. Pada layar komputer yang terlalu kecil, terkadang tampilan ribbon dapat mengganggu karena mempersempit area kerja. Dengan mengklik tombol kecil ini, kita bisa menyembunyikan ribbon. Kemudian yang kesembilan yaitu mengubah tampilan. Klik tombol ini untuk beralih ke tampilan lain, atau gunakan zoom jika tampilan halaman kerja kita terlalu kecil untuk dilihat. Kemudian yang ke-10 itu memutar objek. Klik objek atau teks gambar dan lihatlah tombol panah mekar di atas objek. Klik dan tahan lalu putar. Tombol ini berfungsi untuk memutar objek. Yang kemudian format data Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu ada PPTX, POT, PPS, PPT. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu membuat slide. Setelah memilih lembar kerja presentasi, yang bisa Anda lakukan yaitu membuat slide baru dengan memilih bagian new slide pada menu di atas. Kemudian menghapus slide. Jika Anda salah dalam pemilihan slide, maka yang Anda harus lakukan yaitu caranya yang pertama, klik terlebih dahulu slide yang ingin dihapus. Kemudian klik kiri, lalu tekan menu delete pada board yang terletak di ujung kanan atas. Kemudian yang ketiga yaitu beri animasi. Untuk mempercantik slide presentasi, Anda juga bisa menggunakan animasi agar presentasi Anda lebih hidup. Caranya, klik teks atau gambar yang akan diberi animasi, lalu pilih menu animation pada menu bar di atas. Kemudian 4, memberi transisi. Transisi ini berfungsi untuk memberikan animasi pada saat berpindah slide satu dengan slide yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada kegunaan Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu membuat presentasi, kedua membuat video slideshow dan animasi, ketiga membuat video opener, keempat membuat webinar dan desain promosi untuk sosial media, kelima membuat kartun karakter, keenam membuat desain flyer, 7 membuat desain cover e-book atau produk digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua telah menonton video kali ini. Sekian.